Investasi nggak perlu ribet, tapi kita tetap harus ngitung juga ya. Contoh, kalau kalian mau tahu saham Indofood itu bakal pilot atau enggak, bakal gagal bayar atau enggak, bakal bangkrut atau enggak, kita bisa pakai rasio-rasio di bawah ini. Ada cash ratio, quick ratio, dan current ratio. Semua rasio ini bisa membantu kalian memastikan ini perusahaan bakal bisa nggak membiayai utang jangka pendeknya. Jadi current liabilities ini utang yang akan jatuh tempo di setahun ke depan. Nah, sedangkan untuk membayar utang jatuh tempo tersebut pasti dibutuhkan uang kan untuk melunasi utang-utang tersebut gitu ya. Maka dari itu di sini ada namanya cash ratio, yaitu kas yang dimiliki emiten sama perusahaan gitu ya, cash yang dimiliki perusahaan dibagi dengan current liabilities-nya, utang jatuh temponya. Yang kedua, quick ratio, ada kas dan cash equivalent itu ditambah juga dengan piutang perusahaan, itu dibagi dengan utang jatuh temponya, current liabilities. Yang terakhir ada current ratio. Current ratio adalah current asset. Jadi semua aset lancar perusahaan yang kira-kira bisa cepat dikonversi jadi uang gitu ya teman-teman, itu dibagi dengan utang jangka pendeknya gitu ya teman-teman. Nah, khusus Indofood di sini udah disiapkan laporan keuangan Indofood sukses makmur per 30 September 2023. Nah, berdasarkan data tadi, kita coba hitung ya teman-teman ya. Dari rumus ini, kita kumpulin dulu data-data yang bisa dibutuhkan gitu. Pasti cash and cash equivalent ya. Yang kedua, receivable. Yang ketiga, current asset. Yang terakhir itu current liabilities. Nah, ya sudah, teman-teman masukkan ke data Indofood yang terbaru gitu ya, 30 September 2023 gitu ya. Kita tulis di sini Sep 2023 ya, yang munculkan kayak gini. Kita kopas aja datanya teman-teman. Cash and cash equivalent ini 28, di sini satuannya juta ya teman-teman, berarti di sini 28 triliun ya teman-teman. Kopas di sini kita tulis dulu in million rupiah gitu teman-teman ya. Terus di sini receivable-nya kita ambil. Di sini ada piutang usaha, ada third parties dan related parties ya teman-teman ya. Jadi September ini kita tambahin aja teman-teman ya. Ini kan. Nah, karena kita bacanya koma di sini ya, di sini koma, jadi di sini titik kita ganti dulu ya, koma jadi titik. Atau hilangin aja gitu ya, tambah sama pihak berelasinya. Kita tambahin di sini ya. Oke, jadi ini piutangnya gitu ya. Oh, kasih sama dengan. Oke. Nah, di sini current asetnya itu yang ini teman-teman. Total current asset. Total aset lancar gitu ya. Ambil yang ini karena ini yang September 2023. Kita kopas di sini. Oke. Terus current liabilities di mana? Ada di bawah lagi teman-teman setelah total aset. Nah, ini total liabilitas jangka pendek ya. Total current liabilities ya. Kita ambil yang ini. Oke. Nah, kita ganti dulu teman-teman titik jadi koma. Control find, replace titik jadi koma. Jadi kita replace all. Oke. Maka selanjutnya kita hitung di sini. Ada yang namanya cash ratio gitu ya. Yang namanya quick ratio, terus ada current ratio gitu ya teman-teman ya. Kalau cash ratio sesuai rumusnya berarti cash ini dibagi dengan current liabilities. Oke. Kita ganti ininya menjadi kayak gini ya. Quick ratio itu cash ditambah receivable gitu ya, dibagi current liabilities. Nah, kita komakan seperti ini. Ini juga kita rapikan. Receivable kita rapikan dulu ya. Terus selanjutnya current ratio itu ya tinggal current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, teman-teman kalau nggak ngerti cara bacanya itu kayak gini teman-teman. Sesuai fakta, current liabilities Indofood itu 34 triliun teman-teman. Dari 34 triliun itu, cash ditambah receivable, kalau kita tambahkan di sini, 37 triliun teman-teman. Berarti, kalau tahun depan ada jatuh tempo sebesar 34,6 triliun utang jatuh temponya gitu ya, maka kalau dia punya kas dan piutang itu 37,3 triliun, maka utang jatuh tempo 34,6 triliun ya sangat bisa untuk dibayar gitu ya teman-teman. Nah, kalau hanya mengandalkan cash memang nggak cukup gitu ya, 28 triliun gitu ya. Makanya ada hal-hal lain yang bersifat lancar gitu asetnya, itu bisa digunakan. Contohnya piutang. Kalau piutang tambah cash juga nggak cukup, maka current asetnya kita lihat. Ternyata current aset lancar perusahaan itu sangat bisa membiayai utang jangka pendek dari perusahaan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini aset lancarnya ada apa aja sih gitu ya. Kita lihat lagi di atas gitu ya teman-teman.
Nah, katanya aset lancarnya tuh ada kas, ada investasi jangka pendek juga ini bisa dipakai gitu ya. Terus ada piutang usaha tadi udah gitu ya, terus ada persediaan. Nah, di persediaan sebesar 18,2 triliun, teman-teman. Jadi, kalau misalnya persediaannya dijual, itu bagian dari current asset ya teman-teman, ya bisa membiayai utang jangka pendeknya. Jadi bisa disimpulkan dengan hitungan kita bahwa Indofood sangat bisa membayar utang jangka pendeknya, maka dari itu bisa dibilang Indofood jauh dari kata gagal bayar, jauh dari kata pilot, jauh dari kata bangkrut ya teman-teman. Nah itulah hitungan yang nggak perlu ribet, simple, dan ampuh teman-teman. So, just stick to the plan and happy invest with Sin's Wealth Paradise.